Halo, selamat siang teman-teman. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan salah satu dari 6 pertemanan UBD. Kelompok kami akan membahas bagaimana sudut pandang peserta didik tentang UBD. Pada teman-teman kelompok, saya persilakan untuk mempresentasikan. Selanjutnya, saya akan memaparkan soal yang diberikan kepada kelompok kami, yaitu kemampuan perspektif. Jika peserta didik dikatakan telah memahami suatu masalah belajar, apabila peserta didik dapat melakukan perspektif dengan kemampuan sudut pandang secara kritis, mampu membangun gambaran mengenai materi, teori, ataupun prosedur belajar. Berikan contoh konkret bagaimana peserta didik melakukan perspektif sebagai bukti peserta didik telah memahami suatu materi pembelajaran. Untuk memperoleh bukti terhadap pemahaman peserta didik, kita dapat melihat dari 6 tahapan di dalam UBD. Yang pertama, mampu menjelaskan, mampu menafsirkan, mampu menerapkan, mampu berempati, serta memiliki pengetahuan diri. Yang menjadi fokus dari pemaparan kelompok kami adalah terkait tentang aspek perspektif. Baik, di sini kami mengambil contoh pada materi pelaku ekonomi. Sebelum masuk pada materi terlebih dahulu, guru memberikan pertanyaan pemantik untuk bisa memunculkan perspektif dari setiap peserta didik. Nah, pertanyaan pemantik ini diberikan guru di awal pembelajaran. Misalnya, apa yang anak-anak ketahui tentang maksud dari pelaku ekonomi? Dari pertanyaan pemantik inilah muncul beberapa perspektif dari peserta didik. Misalnya, peserta didik A memberikan pendapatnya bahwa pelaku ekonomi adalah individu atau kelompok yang berperan dalam kegiatan ekonomi. Lalu peserta didik B memberikan pendapatnya bahwa pelaku ekonomi adalah semua pihak, baik perorangan maupun organisasi yang melakukan kegiatan ekonomi. Lalu peserta didik C memberikan pendapatnya bahwa pelaku ekonomi adalah individu yang menjalankan kegiatan ekonomi. Dari situlah kita mengetahui perspektif dari setiap peserta didik terkait pelaku ekonomi, sehingga kita bisa membawa mereka pada materi untuk mendukung pemahaman mereka terkait pelaku ekonomi. Jadi, setelah peserta didik menyampaikan pandangan mereka tentang materi pelaku ekonomi, selanjutnya guru akan menjelaskan materi dan contohnya. Pemahaman siswa dalam memberikan perspektif pada mata pelajaran ekonomi tentang pelaku ekonomi. Perspektif pelaku ekonomi itu terdiri dari 3 bagian, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. 3 bagian tersebut tidak mesti runtun atau urut sesuai teori, tapi berdasarkan hasil analisis kegiatan ekonomi di lapangan. Produsen itu tidak hanya menciptakan suatu barang, tapi produsen juga bisa menjadi distributor atau penyalur barang yang dibuatnya ke konsumen. Dan konsumen tidak hanya menikmati atau menggunakan barang, tapi konsumen bisa juga memproduksi atau menyalurkan barang. Jadi, perspektif pelaku ekonomi itu tidak monoton pada produsen melakukan kegiatan produksi, distributor menyalurkan barang, konsumen menggunakan atau menghabiskan nilai suatu barang, tetapi bisa fleksibel sesuai kebutuhan dan kondisi. Baik, itu saja hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.